Jadi pada hari Rabu tepatnya tanggal 18 Februari tahun 2026, ya, dicurigai ada satu paket yang tertulis berasal dari Lusampung yang diduga itu narkotika gitu ya. Tapi untuk memastikan narkotika itu berarti teman-teman dari BC itu menggunakan alat yang kita tidak perlu sampaikan, tapi satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, katakanlah itu X-ray gitu ya, dilihat bahwa ini indikasi adalah narkotika. Beli foto aja tangannya, sambil pegang aja. Akan diedarkan kemana? Sejauh ini penyidik sedang memeriksa yang bersangkutan. Jadi perlu diketahui oleh rekan-rekan media terutama bahwa sebenarnya kunci terkait dengan pergerakan dari AFJ yang kita sudah tangkap itu adalah sebagaimana kendalinya ada di yang orang warga Nigeria. Sehingga si pihak AFJ yang kita amankan ini adalah pihak yang sebagai orang yang disuruh. Selain menerima, kemudian nanti akan dikendalikan oleh namanya A, orang warga Nigeria tersebut. Yang posisinya kita cek dia ada di Malaysia. Jadi nanti ke depan mungkin kalau kita bisa berhasil mendapatkan orang ini, selain kita juga akan analisa dari barang bukti HP, kita akan kembangkan. Jadi menunggu saja sampai nanti hasil pemeriksaan yang bersangkutan tuntas, termasuk juga kita bisa analisa dari HP yang bersangkutan untuk melihat peredaran setelah dibawa oleh AFJ kemudian akan dilakukan kemana saja. Jadi saya nggak akan sampaikan karena saya belum melihat fakta-fakta penyidikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh yang dari Nigeria kepada demikian. Melakukan pengungkapan kasus banyak 217 sampai dengan hari ini. Artinya satu hari bisa ada 2 sampai 3 kasus yang kita tangani narkotika ini, khusus narkotika ini. Dan berat yang sudah 5,65 kg, dan ini mesti berjalan lagi juga operasi-operasi lainnya. Bapak dan Ibu sekalian, dari sebanyak 665 kilo ini yang temuan sampai dengan tanggal 23 Februari kemarin, itu sebanyak met atau sabu sebanyak 396 kilo, dan ganja ada sekitar 78 kilo, dan MDMA kira-kira sebanyak sekitar 11,95 kilo, dan Happy Five ada 83 kilo. Jadi dalam jangka waktu kurang dari 2 bulan kita sudah mendapatkan kasus sebanyak 217. Jadi memang saat ini kasus narkotika cukup banyak di Indonesia, dan tentunya harapan kami agar kiranya teman-teman media juga ada informasi, bisa menginformasikan kepada kami dan juga dari BNN Tersebut di depan si pelakunya benar bahwa dugaan kita narkotika ya jenis MDMA atau ekstasi kali benar. Kemudian kita juga selain menghitung tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sarip, kita sudah menghitung jumlahnya 4.080 butir MDMA. Jadi kalau kita mau hitung dengan jumlah yang ada, kita bisa hitung perkiraan negara bisa menyelamatkan sedikitnya 4.080 jiwa dari potensi penyalahgunaan narkotika. Selain itu, setelah kita amankan yang bersangkutan, kita kemudian menginterogasi dan sekarang memeriksa yang bersangkutan. Ternyata barang tersebut dikendalikan oleh salah seorang, kita sebut inisialnya A. A tersebut berasal dari negara Afrika. Yang hasil penyelidikan kita, ternyata kita bisa cek yang bersangkutan adalah salah satu negara tetangga kita. Jadi tidak berada di Indonesia yang bersangkutan, tapi mengendalikan dari negara sebelah tetangga, tetapi dia warga negara Afrika.
Sehingga dari kami hasil penyidikan dikembangkan, kemudian kita akan terbitkan DPO setelah nanti teman-teman analis, kemudian teman-teman penyidik menganggap dan mendapatkan identitas yang bersangkutan, kemudian akan kita terbitkan DPO terhadap tersangka. Jadi jaringan tersebut yes benar dari jaringan internasional. Kemudian terhadap tersangka yang AFJ tadi, yang kita amankan di kos-kosan tersebut, kita kenakan dengan pasal 114 ayat 2 junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika subsidiar pasal 09 ayat 2 huruf A Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KWP sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyelesaian pidana junto pasal 132 ayat 1 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup. Kemudian kami perlu sampaikan kepada rekan, di sini tidak ada tersangkanya kaitan dengan KUHP yang baru. Jadi lagi-lagi kami informasikan kepada teman-teman media bahwa tersangkanya saat ini sedang diproses oleh kita di BNN Jawa. Jadi untuk tersangka satu orang sudah diproses di sana dan sekarang sedang di. Jadi oleh karena itu yang ingin kami sampaikan kepada teman-teman media. Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa pengungkapan ini bermula dari informasi intelijen yang dikumpulkan bersama oleh tim analis Bea dan Cukai dan tim analis BNN yang kemudian kita di dalam suatu kegiatan operasi bersama. Bapak dan Ibu sekalian, dapat kami sampaikan bahwa ada satu paket yang mencurigakan yang berasal dari luar negeri yang diberitahukan sebagai wedding dress ya, atau pakaian pernikahan. Setelah dilakukan risiko profiling serta pemeriksaan mendalam bersama-sama terhadap paket yang dikirim melalui jasa titipan ini, kemudian kami berhasil menemukan disembunyikan pada dinding kardus. Ini ada di dan dari pengujian ini dinyatakan positif sebagai narkotika golongan 1 dari jenis MDMA atau methylenedioxymethamphetamine. Adapun jumlahnya adalah seperti tadi saya sampaikan sebanyak 4.080 butir MDMA atau kalau ditimbang ini beratnya kira-kira 1,907 kg, jadi cukup banyak. Dan tentunya keberhasilan ini menunjukkan bahwa pengawasan berbasis analisis intelijen dan sinergi antara Bea Cukai dan BNN menjadi kunci di dalam pengungkapan ini. Para bandar narkoba, penyelundup narkoba, mereka bekerja sama, maka kita pernah melakukan kita melakukan kerjasama yang sangat erat baik dengan BNN ataupun aparat penegak hukum lainnya, dan juga tentunya kerjasama dengan rekan-rekan media untuk menyuarakan, menyampaikan hasil-hasil yang sudah kita dapatkan. Bapak dan Ibu sekalian, dan setelah kita dapat barang yang ternyata narkotika seperti ini, kemudian selanjutnya kami tindakan dilanjutkan oleh teman-teman dari yang di-lead oleh BNN untuk melakukan pengungkapan jaringan lebih lanjut, di mana kami pun ada di dalam tersebut. Dan tentunya untuk lebih lengkapnya, tentunya sebagai umat yang beragama kita memanjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat dan perlindungannya kita berada di tempat dalam rangka press release. Terima kasih kami sampaikan kepada rekan-rekan semua, terutama saya harus apresiasi ini kepada rekan-rekan ini, saya sampaikan teman-teman media saya, apresiasi teman-teman BJ yang sejauh ini, ya saya katakan sejauh ini sangat mensupport, ya sangat mensupport ini dari BNN dengan keterbatasan yang ada. Bahkan join operasi, kemudian kolaborasi yang cukup solid sampai sejauh ini. Sehingga teman-teman boleh lihat hari ini bukan dilihat dari jumlahnya. Nanti akan saya sampaikan bahwa ini adalah jaringan internasional. Kenapa saya katakan demikian? Izinkan saya untuk menyampaikan kronologisnya. Jadi pengungkapan kasus selain tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Sarip, ini memang berawal dari informasi yang disampaikan oleh teman-teman BC. Khususnya ini di bawah kepemimpinan Pak Kekanwil, ya, menyampaikan informasi ada satu paket. Kenapa saya katakan terjaring internasional? Karena paket tersebut bertuliskan berasal dari Luxembourg. Luxembourg itu adalah satu negara di Eropa Barat.
mengirimnya ke sini. Yaitu kemudian sampai di sini oleh teman-teman itu melalui rekan-rekan yang ada di BC juga ngecek, dicurigai. Kotak ada 4 kardus aslinya, 4 kardus. Nanti saya sampaikan 4 kardus apa. Jadi pada hari Rabu tepatnya tanggal 18 Februari tahun 2026, ya, dicurigai ada satu paket yang tertulis berasal dari Lusampung yang diduga itu narkotika gitu ya. Tapi untuk memastikan narkotika itu berarti teman-teman dari BC itu menggunakan alat yang kita tidak perlu sampaikan, tapi satu alat yang digunakan untuk mendeteksi, katakanlah itu X-ray gitu ya, dilihat bahwa ini indikasi adalah narkotika. Sehingga oleh teman-teman BC menyampaikan kepada kami di BNN untuk sama-sama melihat sejauh mana apakah memang paket tersebut merupakan jenis narkotika. Sehingga waktu itu kami sama-sama membentuk semacam kayak join untuk melakukan kegiatan menelusuri paket tersebut, siapa penerimanya. Sehingga pada hari Kamis, ya kita bersama-sama teman-teman BC, kita BNN, melakukan semacam penyelidikan untuk menelusuri penerima barang tersebut. Setelah ditelusuri, gitu ya, setelah telusuri sampai akhirnya kita bersama-sama bisa menangkap seseorang di kos-kosannya di Cikarang. Jadi lagi saya bilang saya tidak akan menyampaikan, tapi penyelidikan ini berlanjut. Kita dapatkan seorang namanya AF Jet, ya AF Jet, di kos-kosannya di Cikarang. Jadi tepatnya daerah Cibatu, Cikarang Selatan. Kemudian kita ambil orang ini atau kita amankan setelah berikut dengan barang bukti yang diperuntukkan untuk diambil oleh yang bersangkutan.